Di bagian terdalam alam semesta, muncul suatu sosok yang ternyata itu adalah salah satu anak dewa kesadaran. Ia sendiri tidak menyangka karena masih hidup. Namun, ia yang menyadari bahwa ia telah kehilangan ayahnya, begitu pula dengan saudaranya. Dirinya pun lantas tak tahu harus berbuat apa lagi selanjutnya. Hingga tiba-tiba, ia lalu tersadar mengenai bagaimana bisa dirinya masih hidup. Dan tak selang lama kemudian, muncullah gumpalan air yang sedang bergerak melintasi alam semesta menuju ke arah anak dewa itu. Hingga di saat gumpalan air berada di hadapannya, air itu pun lalu berputar-putar dan dari tengah-tengahnya muncul suatu sosok yang sedang mengangkat tangannya, yang tiba-tiba membuat satu lengan anak dewa itu terputus. Namun ternyata dari potongan lengan itu lalu mulai berubah bentuk dan terus berubah hingga berubah menjadi sosok dewa kesadaran. Dewa itu yang masih terheran-heran bagaimana bisa ia bangkit kembali. Lalu lagi-lagi dikejutkan oleh sosok di hadapannya. Dirinya pun sontak langsung bersujud di hadapannya sembari berkata, menghadap Raja Laut yang mulia Poseidon, serta berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Dan ternyata sosok di gumpalan air tadi itu adalah perwujudan dari Poseidon, Raja Lautan. Poseidon tahu bahwa dewa kesadaran baru saja dari bumi. Jadi ia mengajaknya untuk ikut bersamanya guna menemui Zeus, sang raja dari semua raja. Beberapa saat setelah Poseidon membawa pergi dewa kesadaran, terlihat ada dua sosok yang ternyata juga sedang mencari dewa kesadaran. Sepertinya niat mereka itu sama seperti Poseidon, mencari dewa kesadaran dikarenakan ia baru saja dari bumi. Berdasarkan informasi dari mereka, diketahui bahwa ternyata bumi adalah tempat terlarang bagi para dewa. Apalagi sampai bertarung dan menghancurkan alam semesta di sana. Setelah mengetahui mereka telah keduluan Poseidon, mereka berdua pun lantas kembali untuk melaporkannya pada ayah mereka. Di tempat lain, di suatu dunia yang tidak diketahui dan terlantar, terlihat ada suatu pesawat luar angkasa yang ternyata di dalamnya ada suatu sosok misterius yang sedang berada di dalam mode tidur panjang, yang seakan-akan sedang menunggu sesuatu untuknya kembali dibangunkan. Tempat lalu kembali ke bumi. Ternyata, sudah 600 tahun berlalu semenjak tragedi di dunia lukisan. Saat ini, teknologi bumi sudah mengalami peningkatan yang pesat. Akan tetapi, meskipun teknologi bumi kini sudah modern, penjual koran tetaplah ada. Topik utama pada koran saat ini adalah mengenai musim pendaftaran murid baru yang diadakan sekali dalam 100 tahun telah dimulai. Di perguruan kultivasi dewa, terlihat saat ini Yansen sedang membaca koran, hingga tiba-tiba datanglah 4 orang murid yang baru bergabung dengan perguruan kultivasi dewa. Mereka sedang membicarakan kakak senior, yaitu Leo dan Lea, yang pada akhirnya berhasil meningkat ke level melatih Ki setelah 600 tahun lamanya. Anak-anak itu pun berpikir, entah berapa banyak pil panjang umur yang telah dimakan kakak Leo Lea, hingga bisa bertahan hidup selama itu. Hanya saja, kesempatan yang dirasakan Leo Lea tak dapat lagi dirasakan oleh para murid zaman sekarang. Dikarenakan perguruan telah membuat peraturan, bahwa hanya yang berhasil naik level saja yang berhak mendapatkan pil panjang umur. Oleh karena itu, pada akhirnya salah satu murid lalu hanya bisa berharap setidaknya ia bisa bertemu dengan sesepuh mereka ketika ia masih bisa hidup. Meskipun anak-anak itu taunya bahwa sosok sesepuh itu hanya sekedar legenda dan tak ada yang tahu apakah ia benar-benar ada. Dan si sesepuh yang sebenarnya pun lantas hanya melirik ke arah bocah-bocah itu sembari meneruskan membaca korannya. Singkat cerita, di ruangannya Yansen, terlihat Yansen sedang menjamu tamu, yang tamunya itu adalah Lan Kiki. Sembari menikmati teh awet muda yang Yansen suguhkan, Yansen juga mengingatkan Lan Kiki agar sedikit tahu malu. Karena selama 600 tahun ini, Lan Kiki selalu datang ke tempatnya Yansen hanya untuk minum teh di saat muncul keriput di wajahnya. Lan Kiki pun lantas menyebut Yansen sangatlah pelit, karena jika dibandingkan dengan Rainbow Rangers, yang mana saat ini juga telah pensiun, Yansen malah masih membiarkan mereka untuk berpesta-pesta menikmati sekeranjang penuh pil panjang umur. Yansen pun lalu menunjukkan sesuatu, bahwa mereka ternyata telah menjual robot pahlawan super zaman kuno kepadanya untuk dijadikan model figuran. Makanya ia memberikan pil panjang umur pada mereka. Oh iya, bagaimana keadaan keempat muridmu itu? Mereka sedang sibuk merekrut murid.
Di tempat para murid berlatih, terlihat anak murid baru sedang dilatih mengenai cara membuat pil obat oleh Casey. Seperti halnya gurunya dulu yang mengajarkan, Casey juga meminta semua muridnya itu untuk menghafal terlebih dahulu semua jenis pil obat. Dengan begitu baru mereka bisa berkembang dengan cepat. Lalu ada juga suatu tempat khusus, yang mana tempat itu juga dipagari besi dengan suatu tulisan peringatan di depannya, yang ternyata tempat itu adalah tempatnya dua siluman penjaga gerbang berada. An-An dan Ning-Ning tinggal di tempat itu bersama dengan anak buah mereka dari klan monster yang selalu setia melayani mereka. Lalu ada juga seorang murid baru yang sedang memberikan secangkir teh kepada gurunya, yang ternyata gurunya itu adalah Xiaolu. Bagus anak muda, tidak perlu gugup di kelasku. Cantik sekali, jauh lebih cantik daripada yang ditulis di buku. Dengan terus menjaga image-nya, Xiaolu lalu menerima teh itu. Meskipun di dalam hatinya ia merasa sangat kegirangan karena pada akhirnya ia bisa memiliki murid. Dan apalagi ia juga tahu bahwa secara diam-diam muridnya itu mengagumi kecantikannya. Di tempat lain juga ada Mengki yang kini telah memiliki murid dan bersiap mengajari ilmu pedang kepada muridnya itu. Selain beberapa murid baru yang berhasil menjadi muridnya guru terkuat, ada juga dua orang gadis yang gagal menjadi murid utama dari Mengki dan Xiaolu. Kedua gadis itu termasuk murid yang berbakat, karena mereka sudah mampu merasakan ki di saat mereka belum berlatih kultivasi dewa. Hanya saja, mereka sangatlah menyesal karena tak bisa belajar dari yang terkuat. Ternyata kabar mengenai bakat kedua gadis itu didengar oleh Zihao dan Lanbin, si tukang sapu halaman sekolah. Hingga saat mereka mulai berpikir untuk pindah sekolah. Hei, jadi murid kami saja. Guru terkuat yang kalian cari ada di sini, pinta Zihao dan Lanbin. Akan tetapi, kedua gadis itu mengacuhkan mereka begitu saja dan malah menghina bahwa mereka adalah dua tukang sapu idiot yang berpura-pura kuat. Bahkan gadis itu juga mengatakan bahwa di saat neneknya masih jadi murid, mereka berdua juga sudah menjadi tukang sapu halaman sekolah. Hei, masa kalian tidak pernah dengar tentang orang terkuat yang menyapu sekolah? Kami hidup sudah hampir 1000 tahun. Masa belum cukup membuktikan? Ucap Zihao dan Lanbin. Di sekolah kalian bahkan masih banyak orang yang masih di level melatih ki meski sudah berumur 600 tahun lebih. Kalau yang terkuat, kami hanya pernah mendengar guru Mengki dan guru Xiaolu saja. Kalau kalian, kami sama sekali tidak pernah mendengar. Benar juga. Kita sudah tidak pernah ikut kegiatan apapun. Tidak heran jika orang-orang tidak mengenal kita. Ayo kita pergi. Jangan, kumohon, jadilah murid kami. Guru Yan sudah memberikan PR ini selama seabad. Kalau kami masih belum bisa menyelesaikan PR ini, bukan hanya hukuman kurungan dan sapu halaman, kami juga akan dihajar. Hah? Kalian kenal dengan sesepuh Guru Yan? Tentu saja, kami ini murid pertama beliau. Memangnya kalian tidak pernah mendengar tentang 4 murid terkuat kelas kultivator? Tidak. Hei, jangan bohong. Jangan dikira aku tak tahu bahwa seragam kalian dibedakan berdasarkan level dan kemampuan. Seragam kalian ini pendekar level dasar kan? Kami ini dihukum. Kami dihukum karena melanggar aturan sekolah. Masa iya di dunia ini ada guru yang begitu kejam dengan menghukum muridnya menyapu sampai 1000 tahun hanya karena melanggar aturan sekolah? Iya, aku dengar dari guru Xiaolu, sesepuh itu orangnya sangatlah lemah lembut. Mamaku bilang, jangan bicara dengan om-om yang tidak dikenal. Bye. Melihat kedua gadis itu masih tak percaya, Zihao dan Lanbin memiliki rencana. Zihao menawarkan kepada gadis itu bahwa di dalam sekolah ada dimensi lain, yang mana itu terlihat seperti surga bagi manusia. Dan sebagai murid lama, Zihao mengatakan bahwa ia bisa mengajak mereka berjalan-jalan ke sana. Mendengar tawaran itu, kedua gadis itu pun semangat menyetujuinya. Singkat cerita, ternyata Zihao dan Lanbin hanyalah membawa mereka ke halaman belakang sekolah. Lanbin pun lalu menyerahkan sebuah stopwatch ke salah satu gadis dan meminta agar menekannya di saat ia katakan mulai. Hingga saat Lanbin mengatakan mulai, dengan cepat Lanbin telah membawa murid itu menuju planet Mars. Gadis itu sontak tak mampu berkata-kata lagi dikarenakan tiba-tiba ia sudah berpindah tempat. Namun di saat ia melihat stopwatch, bahwa waktu untuk berpindah ke planet Mars hanya 1 detik, sontak ia pun langsung berteriak histeris karena tak mempercayainya. Apa yang terjadi? Tanya murid yang bersama Zihao.
Kalau kau bertanya pada dunia siapa yang terkuat, tidak ada yang lebih kuat dari seorang immortal. Zihao pun lalu mulai berubah wujud mengenakan kostum Raja Iblis, yang sontak membuat murid yang bersamanya itu sangatlah terkejut. Kekuatan immortal. Semua warga di kota pun langsung ketakutan dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dan murid yang bersama Zihao pun kini juga tak mampu mengangkat kepalanya. Biar ku pamerkan lagi. Turunlah! Zihao pun lalu menarik planet Mars mendekati bumi, sekaligus Lan Bin yang masih di sana pun juga ikut tertarik. Planet Mars terus meluncur mendekati bumi. Hei, kalian berdua benar-benar idiot sungguhan. Kalau benda itu turun, maka kita semua akan binasa. Baik, sudah cukup. Aku paham, kalian sangat kuat. Tolong hentikan. Ucap murid itu yang pada akhirnya mereka percaya dengan kekuatan Zihao dan Lan Bin. Akan tetapi, brengsek, kau sengaja cari masalah denganku ya? Kalau iya, memangnya kenapa? 600 tahun, aku sudah cukup sabar denganmu selama ini. Dan kedua orang yang telah lupa akan hukuman mereka pun mulai kembali berkelahi. Di ruangannya Yansen. Getaran apa ini? Apa yang sedang terjadi di luar? Tanya Lan Kiki. Dan Yansen yang mengetahui hal itu lantas undur diri untuk keluar sebentar. Setelah Lan Bin mengembalikan murid yang bersamanya ke permukaan bumi, pertarungan antara mereka berdua pun kembali dilanjutkan. Brengsek, ku hajar kau kali ini. Kau itu yang brengsek, sialan. Pukulan telak pun mendarat di wajah mereka berdua. Kenapa jadi begini? Bukankah tadi mereka cuma mau pamer kekuatan saja pada kita? Pertarungan pun sampai berpindah keluar angkasa. Dengan memegang kepala Lan Bin, Zihao lalu menggeret wajah Lan Bin sampai keliling permukaan planet Mars. Begitu pula dengan Lan Bin, dirinya juga melakukan hal yang sama dan gantian wajah Zihao yang digeret keliling permukaan planet Mars. Ketua, dua idiot dari perguruan kultivasi dewa itu berantem lagi. Bumi sudah tidak cocok untuk kalian berdua. Tolong kalian pergi saja. Sebuah pukulan lagi-lagi mendarat di wajah Zihao. Lan Bin yang langsung mengejarnya lagi. Akan tetapi malah dirinya yang terkena serangan sikut dari Zihao. Serangan energi ditembakkan dari jarinya Zihao. Namun serangan itu yang ditangkis Lan Bin malah membuat serangan Zihao tadi meluncur ke lautan. Dan sebuah ledakan yang sangat kuat pun terjadi. Astaga, lagi-lagi kalian! Akhirnya aku paham kenapa mereka dihukum menyapu halaman sekolah. Iya, aku juga. Tapi 1000 tahun, kurasa itu sangat ringan. Semuanya, ayo lihat. Di luar sana sedang terjadi pertarungan antara dua level immortal. Apakah Guru Mengki sedang bertanding dengan Guru Xiaolu? Bukan, itu adalah pertarungan hidup dan mati antara dua tukang sapu sekolah kita. Pergilah ke neraka. Diam kau. Brengsek kau. Aku adalah si nomor 1 dari kelas kita, ucap Zihao, dan Yansen pun datang dan langsung memukul Zihao. Guru Yan. Begitu pula dengan Lan Bin. Kedua murid idiot pun langsung terhampas begitu saja ke permukaan bumi. Kedua murid di bawah tak mengerti kenapa kedua kakak seniornya itu bisa tiba-tiba jatuh bersama-sama. Mereka hanya sempat melihat bahwa tadi ada sedikit bayangan hitam di atas. Namun ketika mereka melihatnya lagi, sudah tidak ada. Hei, sekarang kalian sudah bersedia jadi murid kami belum? Baiklah. Begitulah, akhirnya kedua murid baru itu akhirnya menjadi murid dari dua orang terkuat. Dan secara resmi mendapatkan pakaian pelatihan dari masing-masing gurunya. Pakaian mereka itu pun lantas mendapatkan tertawaan dari teman-temannya yang merupakan murid dari Mengki dan Xiaolu. Sedangkan guru mereka kini harus menerima tambahan hukuman dari Guru Yan, yang mana mereka harus dipenjara selama 300 tahun dan masih harus menyapu halaman sekolah setelah masa kurungannya berakhir. Dan kedua murid Zihao dan Lan Bin pun kini hanya bisa menangis karena mereka harus berlatih di penjara dan juga harus membawakan gurunya makanan setiap hari. Untuk membuat temannya itu tidak lagi bersedih, si muridnya Mengki pun lalu memberitahukan suatu hal, yaitu mengenai adanya suatu dunia rahasia. Dikabarkan bahwa ada seorang astronot yang sedang kencing di luar angkasa,
lalu tanpa sengaja menemukan ada satu dunia baru yang luar biasa besar di sebelah dunia klan kurcaci. Hanya ada satu pintu masuk dan pintu itu tak terkunci. Dunia tersebut adalah dunianya para monster, akan tetapi mereka berbeda dengan monster yang ada di bumi. Monster-monster di sana juga memiliki kekuatan super seperti halnya kekuatan yang dimiliki pahlawan super. Mengetahui keanehan tersebut, pihak organisasi pahlawan super pun mengutus para pahlawan untuk menginvestigasi dunia tersebut. Akan tetapi, meskipun tujuan awal hanyalah investigasi, namun dipastikan para pahlawan pasti akan melawan monster-monster di sana. Mendengar hal itu, para murid junior pun lantas bersemangat karena mereka pikir akan bisa pergi ke sana untuk mempraktekkan apa yang selama ini mereka pelajari. Akan tetapi, muridnya Mengki lalu menambahkan bahwa untuk ikut ke sana, ternyata para murid harus ditemani seorang wali. Mengki yang diharapkan bisa menemaninya ternyata ia menolak, karena menurutnya itu tidaklah penting. Mau mengajak kakak senior Leolea, muridnya Zihao langsung menolak, karena menurutnya Leolea itu lebih aneh dibandingkan gurunya. Di sisi lain, muridnya Lanbin dengan lugunya malah mendatangi Yansen yang sedang enak-enaknya baca koran. Kakak ini juga kakak senior dari sekolah kita juga ya? Sepertinya tidak pernah melihatmu. Seragam kakak juga berbeda dari kita semua? Tanya muridnya Lanbin. Iya, ini adalah seragam yang sudah sangat lama. Muridnya Zihao masih mengeluh mengenai kakak senior mana yang mau menjadi wali untuk ikut ke dunia itu. Ia hanya bisa berharap seandainya ada sesepuh yang bisa membawanya ke sana, pasti akan lebih seru. Akan tetapi, itu adalah hal mustahil, karena yang mereka tahu, sesepuh hanya sekedar legenda. Mereka bahkan tak tahu di mana keberadaannya. Di sisi lain, muridnya Lanbin semakin dihebohkan oleh perkataan Yansen yang mengaku-ngaku bahwa ia adalah murid angkatan pertama, yang tak selang lama kemudian, ketiga murid yang lain pun ikut berdatangan untuk melihat lebih dekat pakaian Yansen yang menurut mereka sangatlah keren. Kakak senior, tadi kau juga sudah mendengar tentang dunia rahasia kan? Bisakah kau membawa kami pergi? Pinta muridnya Mengki, yang lalu diikuti oleh ketiga murid lain, yang memohon pada Yansen sembari menangis. Yansen pun lalu melipat korannya dan mengatakan bahwa ia akan membawa mereka ke dunia rahasia tersebut. Tempat lalu berpindah ke organisasi pahlawan super. Berita mengejutkan datang dari Superman Laser Biu. Ia menyatakan bahwa ia telah memutuskan mengundurkan diri dari menjadi pahlawan. Hal itu dikarenakan ia berpikir bahwa bumi saat ini sudah tak lagi membutuhkannya. Keputusannya itu sudah bulat, dan kini ia akan pergi berkelana untuk mencari keyakinannya. Singkat cerita, Yansen beserta murid-murid juniornya telah sampai di gedung organisasi pahlawan super untuk menghadiri persiapan menuju dunia rahasia. Di tempat itu juga ada Hablot yang juga menjadi wali bagi murid-muridnya. Dan ketua organisasi juga menyatakan bahwa dalam kegiatan investigasi kali ini, Hablot akan berperan sebagai ketuanya. Di waktu yang sama, di area terdalam alam semesta, Poseidon, dewa kesadaran beserta anaknya, ternyata masih belum sampai di tempat Zeus berada. Mereka sudah terbang selama 600 tahun, tapi masih juga belum keluar dari dunia itu. Bahkan dewa kesadaran mulai merasakan bahwa tekanannya semakin kuat dan mengerikan. Menurut Poseidon, tempat mereka berada hanya sekedar dimensi luar angkasa yang ukurannya sedikit lebih besar ketimbang yang lainnya. Dan juga, tempat itu dulunya adalah arena perang antara dewa dengan manusia dari sekolah manusia super di bumi. Ayahnya Zeus beserta dewa-dewa yang lain juga semuanya mati di tempat itu. Tak ada yang mampu mengukur kekuatan dari manusia itu. Satu hal yang pasti, ayahnya Zeus beserta dewa-dewa lain, mereka semua bahkan tak mampu melawan serangan biasa dari orang tersebut. Namun sejak kejadian itu, manusia itu pun lalu juga menghilang. Di gedung organisasi, para murid dari sekolah vampir sedang merasa bangga pada kakek Hablot dikarenakan ia yang akan menjadi ketua investigasi. Dan mereka pun sangat yakin bahwa monster-monster di dunia lain itu pasti akan dengan mudah dihancurkan oleh Hablot.
Hingga di saat murid-murid dari perguruan kultivasi dewa datang menyapa murid-murid sekolah vampir, muridnya Mengki malah langsung membuli salah satu murid vampir yang pernah jatuh terjungkal ketika tarik tambang antar TK sebelumnya. Namun di saat murid Mengki itu melihat sosok Hablot yang telah mencapai dewa pil emas tingkat puncak, dirinya pun lantas ketakutan. Hal itu pun membuat murid vampir itu mendapat kesempatan untuk membalas hinaan sebelumnya. Akan tetapi, Hablot sendiri malah langsung pucat ketika melihat bahwa guru wali dari perguruan kultivasi dewa ternyata adalah Yansen. "Kakak senior, tidak perlu mempedulikan mereka. Ayo pergi," ucap murid Shihao. Hablot pun hanya bisa terkejut mendengar Yansen dipanggil dengan sebutan kakak senior. "Cih, rupanya orang lemah juga ya," ucap murid vampir. Yang lalu Hablot dengan segera menutup mulut anak itu, dan ketika Yansen berjalan di sampingnya, Hablot pun hanya bisa terdiam tanpa mampu berkata-kata. Kakak, apa dia mengenalmu?" Tidak terlalu akrab." Di tempat itu juga ada Raja Kurcaci, Raja Peri, dan Raja Monster. Raja Kurcaci yang merasa adalah yang terkuat di tempat itu meminta agar posisi ketua diserahkan padanya. Namun, di saat ia melihat ada Yansen juga di sana, ketiga raja itu pun mendadak ketakutan dan lalu tiba-tiba mendadak pamit pergi dari tempat itu. Murid-murid kultivasi dewa pun hanya bisa terheran-heran melihat tingkah Raja Kurcaci yang mendadak berubah setelah melihat kakak seniornya. Dan ketika mereka melihat kakak seniornya, Yansen pun lalu bersikap pura-pura tidak tahu saja. Tempat lalu berpindah ke Olympus, tempat di mana kerajaannya dewa Zeus berada. Terlihat Poseidon telah sampai di tempat itu dan akan segera mengajak mereka menghadap Zeus. Dewa kesadaran yang sangatlah gugup karena akan bertemu orang yang sangat kuat. Namun, di saat ia melihat sosok Zeus yang sebenarnya, ia mendadak terheran-heran dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Karena sosok Zeus yang sebenarnya hanya seperti anak kecil. "Apa kalian membawa mainan?" "Hah? Mainan? Mainan apa?" "Bunuh mereka!" perintah Zeus setelah mengetahui mereka tak membawa mainan. Namun, Poseidon lalu memberitahukan Zeus bahwa mereka bukanlah penjual mainan, melainkan mereka adalah orang-orang yang baru saja dari bumi. Mengetahui hal tersebut, Zeus pun akan mengajukan dua pertanyaan pada mereka. Yang pertama, sembari menunjukkan sebuah gambar, ia bertanya, apa orang yang mereka hadapi di bumi adalah orang yang sama seperti yang ada di gambar? Namun, Dewa Kesadaran pun menjawab sembari menunjukkan gambarnya Yansen, dan berkata bahwa yang mengalahkannya adalah orang yang seperti di gambar. Zeus pun lantas terheran-heran dengan gambar yang dewa itu tunjukkan. Poseidon pun begitu juga, karena yang ia ingat, orang yang seharusnya adalah seorang penemu cara berpakaian celana dalam di luar celana. Jadi ia hanya bisa menduga-duga bahwa kemungkinan orang itu telah merubah selera berpakaiannya. Lalu pertanyaan kedua, Zeus juga bertanya mengenai kemampuan yang dimiliki orang itu, serta segala informasi yang mereka ketahui tentang dia. Dan Dewa Kesadaran pun lantas memberitahukan segala informasi yang ia tahu mengenai Yansen. Setelah mendapatkan jawaban atas apa yang Zeus tanyakan, Zeus pun lalu melepaskan dotnya, dan lalu mengeluarkan nafas dari mulutnya. Nafasnya yang keluar itu ternyata adalah sebuah alam semesta, yang lalu alam semesta itu ia berikan kepada Dewa Kesadaran sebagai hadiah atas informasi yang diberikan. Dewa Kesadaran sangat terkejut karena Zeus dapat membuat sebuah alam semesta dengan mudahnya. Dirinya pun lalu berterima kasih atas pemberian tersebut. Dewa Kesadaran lalu mengungkapkan rasa penasarannya mengenai bagaimana bisa para dewa berselisih dengan orang bumi yang dicari. Dan Zeus lalu menceritakan bahwa di dunia itu bukan hanya Zeus yang menjadi raja dewa, melainkan juga ada Odin yang menguasai wilayah Asgard di sebelah utara dunia. Dari dulu, kerajaan Olympus dan Asgard tidak pernah akur, sering berkelahi dan menimbulkan banyak korban, hingga suatu hari, demi memperebutkan bumi yang hanya area kecil tidak seberapa itu, tiba-tiba terjadi suatu kecelakaan. Awalnya mereka tidak peduli jika tempat yang kecil dan rendah seperti bumi itu hancur akibat peperangan mereka. Akan tetapi, entah dari mana, tiba-tiba muncul seorang manusia.
Dengan mudahnya ia menghabisi 20 ribuan dewa dalam satu tepukan tangan. Bahkan para dewa tidak sempat bereaksi atas serangan dari manusia itu. Dan sejak peristiwa tersebut, manusia itu pun juga menghilang, sedangkan dewa dari Olympus dan Asgard, keduanya sama-sama lumpuh, dan butuh waktu 2,1 miliar tahun bagi mereka untuk pulih. Sedangkan ayahnya Zeus dan Odin juga sama-sama mati dalam peristiwa tersebut. Saat ini, Zeus merasa bahwa level kekuatannya kini sudah mencapai seperti manusia itu. Dirinya bahkan juga mampu mengalahkan dewa kuno dalam satu tepukan tangan. Urusan Zeus kini telah selesai, dan ia pun meminta dewa kesadaran untuk pergi. Sebelum menyerang bumi, Poseidon menyarankan Zeus untuk mengirim seseorang untuk menyelidiki pria itu terlebih dahulu. Hanya saja karena bumi adalah area terlarang bagi para dewa, maka siapapun dewa yang datang pasti akan ketahuan, baik oleh pria itu ataupun orang lain. Jadi Zeus berencana mengirim anaknya, yaitu Athena. Hanya saja Athena memiliki kebiasaan buruk, yaitu sangat suka mabuk-mabukan dan suka membuat keributan. Jadi ia juga memutuskan Aphrodite, si dewi asmara, untuk menemani Athena. Di luar Olympus, dewa kesadaran yang merasa lega akhirnya ia bisa pulang juga. Namun, di depannya ia sudah ditunggu oleh dua anaknya Odin, dan dewa kesadaran pun langsung dimasukkan ke karung dan dibawa pergi oleh mereka. Di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, para pahlawan beserta murid-muridnya telah sampai di dunia misterius yang disebut sebagai dunia monster Nebula. Salah satu monster pun lalu menyambut kedatangan mereka. Akan tetapi, terjadi hal yang tak diduga. Dunia tersebut melarang para pahlawan yang memiliki usia lebih dari 1000 tahun untuk masuk. Hal itu pun lantas membuat Raja Kurcaci marah-marah karena mau bagaimanapun, mereka sudah jauh-jauh datang, tetapi malah tidak boleh masuk. Namun, aturan tetaplah aturan. Aturan itu dibuat karena selama ini para monster selalu dihajar oleh para pahlawan. Bahkan sekarang mereka pun telah bersedia bermigrasi ke tempat yang sangat jauh dan bersedia bekerja sama dengan para manusia di bumi. Jadi ia meminta para pahlawan yang datang untuk dapat mengikuti peraturannya. Jika berumur lebih dari 1000 tahun itu dilarang masuk, maka berarti begitu juga dengan Jansen. Murid-muridnya pun lantas kecewa karena kakak seniornya itu tak diperbolehkan masuk. Monster itu mengancam bahwa mereka semua tidak bisa menipunya, karena setiap orang yang masuk harus melewati pemeriksaan dengan alat pengukur terlebih dahulu. Hablot pun lantas kesal karena ia berpikir tidak bisa apa-apa lagi. Akan tetapi bagi Jansen, dengan santainya, ia lalu mulai merubah bentuk tubuhnya menjadi anak-anak. Dan dengan begitu, Jansen sangat yakin pasti bisa melewatinya. Menyembunyikan kemampuan adalah pelajaran wajib di sekolah kultivasi dewa, dan Jansen adalah orang yang paling ahli dalam hal tersebut. Para murid kultivasi dewa pun langsung tercengang melihat perubahan wujud kakak seniornya. Begitu pula dengan Hablot beserta murid-muridnya. Hablot bahkan tidak terpikirkan suatu cara seperti itu. Dan ketika proses pemeriksaan dilakukan, Jansen pun berhasil lolos dengan hasil identifikasi dirinya yang berada di umur 9 tahun. "Kau terlihat mirip dengan pria tinggi besar 190 cm tadi," tanya monster itu. "Oh, dia sudah pulang," jawab Jansen. Ternyata Hablot juga meniru caranya Jansen dengan mengubah dirinya menjadi bentuk anak-anak, dan ia pun bisa lolos memasuki dunia itu. Diceritakan tempat itu disebut dunia monster Nebula. Total ada 1080 galaksi dan 830 triliun planet. Di sana dulunya juga ada arena perang para dewa, dan setelah para dewa menghilang, para monster pun pindah ke sana. Setiap planet di dunia itu adalah tempat tinggal bagi berbagai jenis monster. Sejak para leluhur mereka diusir dari bumi, mereka memutuskan menetap dan tinggal di tempat itu dengan aman dan tenang. Akan tetapi, para monster tidak mengetahui mengapa jalur menuju dunia mereka tiba-tiba terbuka, dan demi melindungi perdamaian dunia, mereka pun menjadi monster yang sopan dan berpendidikan, serta menjalin kerjasama dengan organisasi pahlawan di bumi untuk mengizinkan para pahlawan datang guna menginvestigasi selama 7 hari. Ternyata Lan Kiki juga ada di tempat itu,
Dirinya yang terkejut karena melihat para murid dengan pakaian dari perguruan kultivasi dewa. Dirinya pun berharap akan dapat bertemu seseorang yang ia kenali, sehingga ia bisa bergabung dengan kelompok kultivasi dewa yang mana mereka semua terkenal karena jago bertarung. Jadi dirinya bisa tetap aman jika bersama mereka. Lan Qi pun lantas memanggil murid-murid perguruan kultivasi dewa. Yansen yang melihat ada Lan Qi, dirinya pun lantas juga terkejut, karena yang ia tahu, Lan Qi itu seharusnya sudah pensiun. Lan Qi yang lalu mendatangi mereka pun langsung mencari-cari di mana senior para murid yang mengawasi mereka, hingga salah satu murid memberitahukan yang mana kakak seniornya. Lan Qi yang belum tersadar bahwa itu adalah Yansen pun lalu hanya berpikir bahwa tatapan anak itu terlihat tidak asing. Lan Qi lalu juga mengetahui bahwa mereka semua ternyata adalah muridnya Meng Qi, Xiaolu, Zihao, dan Lan Bin. Apa? Kalian semua adalah murid langsung dari keempat murid terkuat itu. Aku bahkan pernah jadi juri mereka ketika ujian kelulusan dulu. Aku kenal baik dengan mereka. Tidak kusangka, setelah 600 tahun, ternyata mereka sudah memiliki murid. Mereka dulunya jahil dan polos, tapi ternyata pintar juga dalam memilih murid. Ucap Lan Qi sembari memeluk gemas si Yansen. Murid-murid pun hanya bengong melihatnya. Hei, mereka yang murid, aku bukan. Aku sudah lulus sebelumnya. Bukannya kau mantan pahlawan yang sudah pensiun ya? Aku memang sudah pensiun, tapi kalau sudah pensiun, apa aku tidak boleh mengajak junior untuk pergi bermain? Dan Yansen pun hanya terdiam karena ia tahu bahwa ia tak akan mampu melawan kata-katanya Lan Qi. Lan Qi lalu memberitahukan bahwa dirinya telah sampai terlebih dahulu di tempat itu. Hal itu dikarenakan waktu yang diberikan untuk investigasi hanyalah 7 hari. Ia yang telah mengetahui bahwa jumlah planet serta monster di tempat itu sangatlah banyak, maka 7 hari menurutnya itu sangatlah kurang. Dan untuk investigasi awal, Lan Qi mengajak mereka untuk memeriksa kuburan leluhur mereka. Singkat cerita, sampailah mereka di lokasi investigasi pertama, yaitu makam para leluhurnya monster. Sesampainya di sana, muridnya Xiaolu lalu langsung mengeluarkan alat trigram untuk mengecek Feng Shui di tempat itu. Hal itu dikarenakan menurut gurunya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembongkaran makam tidak akan lepas dari Feng Shui. Meskipun muridnya Lan Bin terus saja meremehkannya, karena menurutnya di luar angkasa hal seperti Feng Shui tak akan berguna. Namun ia tetap tak menghiraukan dan terus berjalan sembari mencari. Hingga di saat ia mulai berhenti melangkah dan mengatakan bahwa ia telah menemukan pintu masuknya. Sontak muridnya Lan Bin itu pun terkejut dengan penemuan temannya itu. Lan Qi lalu mengarahkan tangannya ke tempat yang dimaksud, dan lalu dirinya meledakkan permukaan yang dianggap pintu masuk oleh muridnya Xiaolu. Dan terbentuklah sebuah lubang besar yang menembus ke dalam kuburan. Akan tetapi, sesampainya di dalam, monster yang sedari awal menemani mereka tiba-tiba mengatakan bahwa ia tak bisa menemani masuk ke dalam kuburan. Ia beralasan bahwa ia tidak ingin melihat kuburan leluhurnya sendiri telah dibongkar oleh mereka, dan memperingatkan mereka untuk hati-hati, karena tak pernah ada yang pernah memasuki kuburannya leluhur. Jadi kemungkinan akan ada jebakan di dalamnya. Dan monster itu pun lalu pamit undur diri, disertai dengan tatapan curiga dari Yansen. Di dinding-dindingnya terdapat banyak sekali gambar. Selain gambar-gambar para monster, ternyata juga ada gambaran tentang pahlawan. Lan Qi yang pernah belajar tentang tulisan kuno lalu mencoba menerjemahkannya pada mereka. Namaku lahir di suatu ladang biasa di bumi sebagai seorang manusia biasa. Aku terlahir dengan kekuatan dewa. Begitulah tulisan di dinding. Dan dari hal itu, Lan Qi menyimpulkan bahwa pahlawan dan monster asalnya memanglah dari bumi. Lan Qi lalu mencoba membersihkan bagian nama yang tertutup debu. Namaku... Hablot langsung berteriak pada Lan Qi untuk menyingkir. Lalu Yansen, dirinya juga dengan cepat langsung bergeser ke hadapannya Lan Qi. Terjadi ledakan energi yang tiba-tiba, yang langsung membuat Hablot terluka karena tak sempat menghindarinya karena terlalu dekat.
Sedangkan Jansen, dengan tangannya ia lalu menangkis ledakan energi tersebut yang sekaligus juga melindungi orang-orang di belakangnya. Namun, meskipun ledakannya sudah dihalau Jansen, akan tetapi tetap saja membuat semua murid terpental karena terkena efek ledakannya. Lan Qixi hanya bisa tercengang melihat kekuatan murid senior dari perguruan kultivasi dewa itu. Dan setelah ledakan sudah sepenuhnya berakhir, Jansen lalu hanya mengatakan bahwa itu sangatlah menarik. Murid-murid pun sangatlah terkejut karena hanya dengan mengucapkan nama yang tertulis di dinding itu saja sudah menghasilkan ledakan yang sangat kuat. Begitu pula dengan kakak senior mereka. Mereka tak menduga bahwa ternyata kakak senior itu sangatlah kuat karena mampu menghalaunya cukup dengan satu telapak tangan. Lan Qixi lalu mencoba mengamati lagi murid senior itu. "Terima kasih, murid senior ini telah menyelamatkanku. Adik senior ini kuatnya luar biasa ya," ucap Lan Qixi sembari bangun. Dan lalu, "Jansen, apa itu kau?" Kau bilang apa? Aku tidak kenal siapa itu." "Apa? Hei, berhentilah berpura-pura. Aku tahu siapa dirimu. Dia itu orangnya kuat. Memangnya kau pernah lihat ada orang yang terluka hanya karena menahan cahaya? Si orang itu memang tidak mudah terluka sih. Makanya itu ku bilang kau salah mengenal orang." Masa sih?" Lan Qixi yang terheran-heran pun hanya bisa mempercayainya. Para murid pun lantas mengerumuni kakak seniornya yang sangat kuat itu, dan mereka pun meminta untuk diajarkan beberapa jurus. "Baiklah, nanti akan kuajarkan kalian suatu jurus ajaib. Tidak usah khawatir, kalian pasti akan langsung bisa dalam sekali belajar," ucap Jansen yang lalu membuat keempat murid juniornya itu sangatlah senang. Jurus ajaib? Jangan khawatir, sekali belajar langsung bisa." "Tidak mungkin, selain si aneh Jansen itu, tidak mungkin ada orang yang bisa menciptakan jurus gila semacam itu," pikir Lan Qixi yang mencoba tidak percaya bahwa jurus yang akan diajarkan itu adalah jurus bom nuklir. Dan Jansen pun lalu meminta Lan Qixi untuk meneruskan terjemahannya. Di luar kuburan, terlihat monster pemandu para pahlawan tadi sedang berlarian dengan panik sembari memanggil nama tetua dan mengatakan ada masalah besar. Ternyata tetua yang dimaksud adalah tetua monster dari zaman kuno yang masih bertahan hidup dalam bentuk fisik seperti telur. Tetua yang bertanya apakah anak-anak dari perwakilan pahlawan super sudah mati atau belum. Anak buahnya itu lalu menjawab bahwa ada berita baik dan buruk. Berita buruknya, anak-anak belumlah mati dan mereka masih baik-baik saja. Sedangkan berita baiknya, perisai yang mengurung dunia Nebula telah menghilang karena dihancurkan oleh seorang anak kecil. Dan tetua pun lalu hanya bisa bertanya-tanya akan identitas anak itu sebenarnya, karena tetua itu tak dapat mempercayainya bahwa anak itu telah mampu menghancurkan satu-satunya energi yang tersisa dari pria itu. Kembali ke kuburan, di dinding tertulis bahwa pahlawan itu namanya adalah William Henry. Ia terlahir di sebuah perladangan di bumi. Pada saat itu, dunia berada dalam kekacauan. Monster, raksasa, manusia, dan sebagainya tinggal bersama di bumi. Manusia sebagai kelompok yang paling lemah hanya bisa mengandalkan teknologi mereka yang tidak seberapa kuat untuk bertahan hidup. Hingga suatu hari, William Henry terlahir. Awalnya, ia bisa hidup normal selayaknya manusia biasa. Namun, ternyata itu hanya awalnya. Karena sejak ia terlahir di dunia, takdirnya sudah berbeda dari orang lain. 1 jam setelah ia dilahirkan, ia sudah mengerti perkataan orang lain. Bahkan tidak sampai 2 jam, ia sudah bisa berlari. Sedari bayi, sudah memiliki kekuatan supernatural, dan ia hanya bisa bertanya-tanya, sebagai manusia biasa, kenapa ia harus berbeda dari orang lain? Ia sendiri tidak tahu dari mana kekuatannya itu berasal. Orang tuanya hanya tahu bahwa ada suatu kekuatan yang mengerikan di dalam tubuh anaknya. Ketika ia masih polos dan muda, ia mengira orang tuanya akan berkata, "Semakin besar kekuatan seseorang, maka akan semakin besar pula tanggung jawabnya." Akan tetapi, ternyata mereka malah mengatakan bahwa ia akan bisa menguasai dunia dengan kekuatannya itu. Ia tak tertarik sedikit pun dengan tujuan seperti itu.
kalaupun bisa, ia hanya ingin menjadi seperti manusia biasa. Hingga suatu hari, ketika ia berumur 6 tahun, tiba-tiba bumi diserang ancaman besar. Ketika itu, Henry hanya ditertawakan karena sedang bercosplay menggunakan jubah dan mengaku akan bisa mengalahkan monster hanya dengan satu tepukan tangan. Teman-temannya hanya menganggap Henry itu sedang membual, karena memang pada saat itu hanya orang-orang dari organisasi teknologi saja yang mampu mengalahkan monster. Akan tetapi, di waktu yang sama di luar angkasa sedang ada asteroid yang sangat besar menuju bumi. Pihak organisasi teknologi pun langsung menanggapinya, hanya saja dengan jarak tabrakan yang sudah sangat dekat. Ditambah dengan teknologi pada masa itu belum mampu untuk menahan asteroid sebesar itu, mereka pun tak mampu berbuat apa-apa. Dan pada saat itulah, awal pertama Henry mencoba kekuatannya untuk menyelamatkan bumi. Dalam sekali lompatan, dengan cepat ia sudah sampai di hadapannya asteroid dan dengan pukulannya, ia menghempaskan asteroid itu ke tempat asalnya. Yang ternyata asteroid tersebut secara sengaja diarahkan oleh bangsa alien untuk menyerang bumi. Hingga pada akhirnya, malah planet mereka sendiri yang tertabrak asteroid tersebut. Berumur 6 tahun, ucap Lan Kiki yang tercengang mengetahui hal tersebut. Tiba-tiba ia menghirup aroma bakaran yang enak, dan ternyata itu adalah dari Yansen yang sedang membakar ikan sembari mendengarkan ceritanya Lan Kiki. Hal itu lantas membuat Lan Kiki marah-marah karena bisa-bisanya ia capek-capek bercerita malah ditinggal manggang ikan begitu saja. Lan Kiki pun bertanya, dari mana Yansen mendapatkan ikannya? Dengan santainya Yansen lalu menjawab bahwa di telapak tangannya ada sebuah samudera. Kemampuan yang tidak masuk akal, nada bicara yang sombong. Aku tidak percaya kalau kau bilang bukan Yansen. Lan Kiki lalu terheran-heran mengenai apa yang dilakukan Yansen selanjutnya. Dan setelah Lan Kiki mendengarkannya, ternyata murid-murid sedang diajarkan untuk mengumpulkan energi Ki dan lalu mengubahnya menjadi naga. Hei, berhentilah berpura-pura. Kau pasti Yansen betulan kan? Tanya Lan Kiki sembari marah-marah. Dan lalu Yansen pun hanya menyumpal mulut Lan Kiki dengan ikan yang ia bakar. Sudah kakek-kakek tapi masih suka bermain keluar dengan anak kecil. Kau bahkan masih berani mengejekku. Hei, ceritamu tadi lumayan menarik. Lanjutkan saja. Kembali ke ceritanya William Henry. Di saat dirinya berhasil menyingkirkan asteroid yang akan menyerang bumi, dirinya yang masih berusia 6 tahun pun lantas terkejut dengan kemampuannya itu, dan ia tak tahu sampai di mana batas kemampuannya. Dan sejak saat itu, ia menjadi pahlawan super pertama di bumi. Dan sejak itu juga, gedung kantor organisasi teknologi berubah menjadi gedung organisasi pahlawan super. Dan setelah hari itu, tidak hanya sekali, melainkan berkali-kali ia menyelamatkan umat manusia yang sedang dalam bahaya. Ia juga mendirikan sekolah pahlawan tersuper pertama di bumi. Ketika ia beranjak dewasa, kekuatan dan kecepatannya pun mencapai maksimal. Tidak ada yang tak bisa ia bereskan dengan satu jentikan jarinya. Sekolah pahlawan yang ia dirikan juga sedang berada di atas awan. Dan hal itu lebih memuaskan daripada wacana menguasai dunia. Saat itu, ia juga bertemu dengan monster raksasa yang mampu menghancurkan alam semesta. Dia adalah Agan, leluhur dari para monster. Awalnya ia pikir dia adalah batas kemampuannya. Ternyata, sama saja. Leluhur dari para monster itu dapat dengan mudah ia kalahkan. Tetapi, monster itu tidak menerima kekalahan begitu saja. Ia masih mencoba mengeluarkan telur dari mulutnya dan berharap suatu saat nanti ia akan kembali untuk balas dendam. Namun, di saat monster itu melemparkan telurnya, Henry dengan cepat langsung menangkap telur itu. Dan satu-satunya harapan bagi monster itu pun langsung sirna. Dengan begitu, ia telah menghancurkan seluruh monster yang membahayakan manusia di bumi. Telur yang dimuntahkan monster itu juga ia simpan di rumahnya. Baik dewa maupun kaum Titan yang muncul setelah itu tak ada lagi yang mampu menahan serangannya. Hingga pada akhirnya,
bumi pun memasuki fase damai dalam waktu yang sangat lama. Tapi entah mengapa ia malah merasakan kesepian yang tak berujung. Kesepian itu adalah dikarenakan ia tak memiliki saingan dan ia sangat ingin tahu sampai di mana batas kemampuannya. Dan ketika ia memasuki umur paruh baya, perasaan itu pun semakin menjadi-jadi. Akhirnya ia putus asa dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia mengubah kekuatan magnet yang ada di bumi dengan kekuatannya. Dengan begitu, anak-anak yang lahir selanjutnya akan bisa memiliki kekuatan super yang sama dengan yang ia miliki. Akan tetapi, dikarenakan kekuatannya sendiri, ia tak pernah berhasil untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan akhirnya, ia memutuskan untuk masuk ke dalam mesin mati suri. Setelah menyetelnya, ia lalu mencabut baterainya, dan bahkan ia mengatur sistemnya agar kekuatan yang bisa membangunkannya adalah kekuatannya sendiri. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang namanya Henry di bumi. Selesai. Ternyata semua kekuatan super yang ada di tubuh kami berasal dari dia. Berarti dia adalah leluhur kami, ucap Lan Kiki. Ternyata dia sudah mati. Tidak jadi menarik ucap Yansen dengan kecewa. Di tempat murid berlatih, ternyata yang paling cepat berhasil membentuk energi Ki adalah muridnya Xiaolu. Seperti gurunya, ternyata muridnya juga sangatlah berbakat. Muridnya Zihao pun penasaran dengan cara kerja jurus itu dan meminta temannya itu untuk melemparkannya. Hal itu pun sontak membuat Lan Kiki menghentikan usaha bocah-bocah itu agar tidak melemparkannya. Oi, bukannya kau bilang ini jurus terlarang? Tapi sekarang kau malah membiarkan beberapa anak kecil jadi memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini sangat berbahaya, marah Lan Kiki. Dan keempat murid itu pun hanya bisa terheran-heran akan maksud perkataannya Lan Kiki tersebut. Di tempat tetua monster berada, mereka semua sangatlah terkejut dengan apa yang bisa dilakukan Yansen. Awal mulanya mereka berencana akan menghabisi murid-murid untuk menghentikan jalur keturunannya para pahlawan. Akan tetapi rencana mereka itu telah digagalkan. Namun, tetua lalu terpikirkan suatu cara untuk mengatasi Yansen yang juga akan sekaligus membuat kekuatannya tetua kembali pulih, yaitu dengan menyerap kekuatan semua orang. Dan jika dirinya juga berhasil menyerap kekuatan yang dimiliki Yansen, maka ia yakin kekuatannya akan langsung pulih. Anak buahnya pun sontak ketakutan dengan rencana tetuanya tersebut, dikarenakan lawan yang dihadapi saat ini sangatlah kuat, bahkan mampu menahan kekuatan penuh yang tertinggal dari Henry. Ditambah lagi, masih ada beberapa orang dengan level pencipta yang berhasil menerobos masuk. Akan tetapi, tetua sudah mempersiapkan cara lembut untuk mengatasi hal itu, yang ia yakini mereka semua pasti tidak akan tersadar bahwa kekuatannya sedang diserap. Tetua monster yang sangat yakin rencananya akan berhasil, dirinya pun memandangi sebuah foto, yang ternyata itu adalah fotonya para raja monster yang menjadi piaraannya An-An dan Ning-Ning. Dan berkata pada foto itu bahwa kakek buyut akan segera kembali. Di dalam area kuburan, terlihat orang-orang kini sedang dihadapkan oleh percabangan jalan, yang membuat mereka harus berjalan terpisah untuk memeriksa tempat tersebut. Dan di waktu yang sama, tetua monster ternyata telah mengaktifkan kekuatannya, yaitu kekuatan ilusi. Anak buahnya masih saja tidak yakin bahwa hal itu akan berhasil. Namun tetua menekankan, meskipun dirinya sudah turun level sampai level pencipta, tapi dulu ia telah mencapai level dewa. Jadi, asalkan hati manusia-manusia itu sedikit goyah, teknik ilusinya pasti akan mampu menyerap kekuatan mereka. Orang-orang yang bersama Hablot kini telah terkena efek ilusi. Raja Kurcaci ternyata mampu menyadari ilusi tersebut, dan ia menganggap bahwa teknik tersebut tak akan mempan padanya. Namun, tiba-tiba ia dikejutkan oleh apa yang ada di hadapannya, yang mana Raja Kurcaci dan Raja Peri sedang sujud di hadapannya. Raja Kurcaci yang sadar ia telah masuk ke dalam ilusi, dirinya malah merasa senang merasakan ilusi tersebut. Begitu juga dengan Raja Peri, dirinya juga masuk ke dalam ilusi bahwa Raja Kurcaci dan Raja Monster bersujud kepadanya, dan nasib yang sama juga terjadi pada Raja Monster. Dan begitulah, 3 orang level pencipta idiot yang malah bangga terkena ilusi. Hablot tahu bahwa itu adalah ilusi nafsu.
namun dirinya merasa tidak memiliki nafsu, jadi tak mungkin akan terpengaruh. Akan tetapi, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil namanya dari arah belakang, dan sontak dirinya langsung terkejut ketika melihat, karena orang yang memanggilnya adalah sang kaisar dewa, Yansen. Hablot langsung sujud begitu saja di hadapannya Yansen, dan mengatakan bahwa ia bersedia untuk tunduk padanya. 4 orang level pencipta telah berhasil diserap kekuatannya oleh tetua monster. Ya lantas hal itu pun membuat kekuatannya secara drastis telah banyak meningkat. Dan yang selanjutnya adalah giliran Yansen. Asalkan ia berhasil menyerap kekuatannya, maka ia yakin tak akan ada lagi orang yang mampu menghentikannya. Murid-murid perguruan kultivasi dewa termasuk juga Lan Kiki telah jatuh ke dalam ilusi, dan tinggal tersisa Yansen seorang. Tetua monster mulai mengirimkan sebuah ilusi pada Yansen. Ditunjukkan sebuah ilusi tentang perguruannya yang telah sukses dan berjaya di bawah kepemimpinannya. Serta murid-muridnya juga telah tersebar di seluruh dunia. Tetua monster mengatakan bahwa itu adalah yang disukai Yansen. Akan tetapi, Yansen lalu menunjukkan pada tetua monster bahwa saat ini juga ia sudah mampu menciptakan sebuah dunia berisikan sebuah perguruannya yang sudah besar di dalamnya. Tetua monster sangat terkejut sampai muntah darah mengetahui Yansen mampu membuat dunia baru. Apalagi di dalamnya juga berisikan banyak orang berlevel dewa. "Yang mulia, lebih baik kita menyerah saja," ucap anak buahnya yang mulai ketakutan. "Tidak, hari ini aku akan melawannya sampai akhir. Aku tidak percaya di dunia ini ada manusia yang tidak memiliki hawa nafsu." Harta, uang, dan emas yang berlimpah, serta batu permata, harta benda yang tak akan habis dipakai selama jutaan tahun sekalipun. Akan tetapi, hatinya Yansen tetaplah bergeming. Mengetahui ilusi harta benda gagal, lalu tetua monster menggunakan ilusinya yang selanjutnya, yaitu wanita. Kini Yansen dikerumuni oleh 2 orang wanita. Namun, "Jangan sentuh aku!" Yansen malah menampar wanita itu. "Sialan! Masa kau tidak memiliki hawa nafsu duniawi sedikit pun? Kalau begitu..." Kini digambarkan William Henry telah diinjak-injak oleh tetua monster. "Hahaha, sekarang bumi adalah milikku. Aku sudah mengalahkan Henry." Tunggu sebentar. Bukannya tadi aku yang menciptakan ilusi? Ternyata perjalanan tur dan kuburan ini palsu. Sebenarnya ini hanyalah sekedar kurungan. Kalian membohongi kami kemari untuk menghabisi kami bersama ya? Kalau begitu, jangan salahkan. Kalau aku tidak akan sungkan-sungkan lagi. Ketahuan! Jangan! Tolong lepaskan kami! Yansen langsung menghancurkan planet di mana ia berada. Tetua monster dan anak buahnya yang terhempas membuat pengaruh ilusi pada para pahlawan serta murid-murid menghilang, dan mereka mulai sadarkan diri. Akan tetapi, di saat mereka membuka mata, betapa terkejutnya mereka bahwa planet tempat mereka berada mulai hancur, dan mereka pun lalu ikut terhempas. "Apa yang terjadi? Apa aku masih bermimpi?" Yansen pun lantas menarik semua orang agar tidak ikut terhempas keluar angkasa. Selain itu, Yansen juga menghancurkan planet-planet di sekitar yang juga dihuni oleh para monster. Murid-murid pun sangat terkejut melihat orang yang mereka anggap kakak senior mampu menghancurkan dunia cukup dengan jentikan jarinya saja. Hablot kini terlihat sudah tak berdaya karena semua kekuatannya telah diserap. Dan lalu tetua monster dan anak buahnya yang terhempas kini terdampar di pecahan planet di luar angkasa. Namun, dirinya yang merasa sebagai leluhur raja para monster tidak terima karena sebelumnya telah kalah dari Henry, malah sekarang juga harus kalah dari orang lain lagi. Dan ia pun lalu menciptakan lubang hitam tak berujung dan masuk ke dalamnya. Melihat lawannya kini telah memasuki lubang hitam, Yansen pun mulai kembali ke wujud semula. "Hei Yansen, sebelum beraksi, bisakah kau lebih berhati-hati lagi? Kami semua masih di sini." Murid-murid perguruan kultivasi dewa pun terkejut Lan Kiki memanggil kakak seniornya itu dengan nama Yansen. Tetua Yansen." Dan Yansen pun tak menanggapi apa yang terjadi pada orang-orangnya. Yansen lalu juga masuk ke lubang hitam untuk mengejar tetua monster.
Murid-murid masih sangat shock mengetahui bahwa orang yang mereka anggap kakak senior ternyata adalah sesepuh mereka. Sedangkan dikarenakan Jansen telah pergi mengejar tetua monster, monster anak buah pun lalu memanggil semua monster di Nebula untuk menangkap semua orang dan menjadikan mereka sandera. Semua pahlawan yang kini telah kehabisan kekuatannya karena telah diserap oleh tetua monster. Mereka pun merasa sangat kesulitan meski hanya melawan monster-monster kelas rendahan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kekuatan dari orang terkuat di antara mereka sudah diserap habis oleh raja kita. Semuanya, maju! Ucap monster yang mulai maju menyerang. Akan tetapi, si muridnya Xiaolu tidak tinggal diam saja. Dirinya lalu mencoba menggunakan jurus yang baru saja diajarkan Jansen. Dan ia pun langsung melemparkan energi Ki yang telah dikumpulkan itu ke arah gerombolan monster. Trik murahan. Kau kira, astaga, kalian gila. Jangan meledakannya sedekat ini. Monster yang merendahkan serangan tersebut pun lantas terkejut dengan kehebohannya Lan Kiki. Akan tetapi, serangan itu sudah terlanjur meledak. Hablot berusaha membuat perisai untuk orang yang ada di belakangnya. Serangan kecil-kecilan yang ternyata efek ledakannya sangatlah besar, lantas menghancurkan semua monster yang menyerang. Lan Kiki berusaha melindungi murid-murid dengan tubuhnya agar tidak terkena ledakan, sedangkan yang lainnya hanyalah terhempas begitu saja karena tidak siap akan ledakan tersebut. Murid-murid kultivator sangat tidak menduga bahwa jurus yang tanpa mengeluarkan tenaga sedikit pun ternyata sangatlah kuat. Padahal dia seumuran denganku. Hei, kalian tidak cocok di sini. Di dalam lubang hitam, tetua monster sedang mentertawakan Jansen karena telah ikut memasuki lubang hitam tersebut. Di dalamnya, monster itu mampu menyerap segala jenis kekuatan, dan ia sangat yakin bahwa hanya sekedar menunggu waktu saja hingga Jansen benar-benar mati. Kekuatan yang sangat kuat sekali. Aku merasa bahwa jika ada para dewa di hadapanku sekarang, mereka hanyalah serangga kecil. Sebenarnya, seberapa besar kekuatanmu ini? Kalau kau memang sangat suka menyerap, ku berikan saja semuanya padamu. Tunggu dulu, ini terlalu banyak. Dan lubang hitam itu pun lalu dihancurkan oleh Jansen. Apa ini? Kenapa kekuatannya lebih kuat dari yang tadi? Ini kekuatannya buyut kalian. Itu bukan manusia. Mana ada manusia yang bisa meledakkan lubang hitam? Di tempat lain, di sebuah tempat di mana William Henry sedang dalam keadaan mati suri, sistem tidur telah mendeteksi adanya kekuatan yang sangatlah besar, sehingga mengakibatkan kegagalan sistem. Daya sistem kini telah terisi penuh dan lalu berhasil mengaktifkan mesin yang membuat Henry terbangun dari tidur panjangnya. Sedangkan di Olympus, Poseidon melaporkan pada Zeus bahwa Athena dan Aphrodite sudah sampai di bumi. Dan Poseidon bertanya, jika seandainya pria itu bukanlah Henry, lalu apa rencana yang akan dilakukan selanjutnya? Akan tetapi, Zeus malah langsung meminta Poseidon untuk segera memberitahukan semua dewa agar bersiap-siap untuk melakukan pertempuran sekarang juga. Hal itu dikarenakan ia mulai merasakan suatu firasat buruk. Kembali ke Nebula, lubang hitam mulai hancur, sedangkan tetua monster yang perlahan-lahan juga akan dihancurkan. Dengan cepat lagi-lagi dia mengeluarkan telur dari mulutnya agar suatu saat nanti ia bisa balas dendam. Akan tetapi, tiba-tiba telur itu ditangkap Jansen. Dan monster itu pun lalu hancur dengan rasa kesal karena harus kalah dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Jansen lalu kembali dengan membawa telur tetua monster. Murid-murid pun datang menyambut sesepuhnya itu dengan sangat senang. Mereka mengatakan bahwa sesepuhnya itu sangatlah nakal karena telah menipu mereka semua. Dan petualangan kecil itu pun berakhir. Medan perang para dewa telah dihuni oleh para monster, ternyata itu hanya sekedar konspirasi dan dengan mudah telah diselesaikan oleh Jansen. Telur tetua monster juga diambil Jansen dan disimpan di rumah modernnya. Para monster generasi akhir pun juga datang untuk menghormatinya. Dan untuk sementara waktu, perguruan kultivasi dewa
kini kembali ke masa damai.